Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah engkau, irji'i, mulak mahoning Allah subhanahu wa ta'ala, ila rabbiki, kepada Allah Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dia Allah ridho kepada engkau dan engkau ridho kepada Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idul fitri lil muslimina ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan setelah lebih kurang 1 pekan kita tinggalkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di suasana-suasana bulan Syawal ini akan semakin meningkatlah hendaknya rasa takwa kita kepada Allah. Karena itulah hakikat dari Id yang baru saja kita hadapi dan rasakan. Innal Id laisa bilibasin jadid, walakinnal Id bita'atin yazid. Sesungguhnya Id itu bukan karena engkau memakai pakaian baru, bukan karena engkau memakai baju dan kain sarung yang baru. Walakinnal Id, akan tetapi Id itu adalah bita'atin yazid, bertambah taatmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita tentu terucap kepada Rasul kita nan mulia, penunjuk ajar jalan keselamatan. Sebagai contoh, suri dan tauladan, dialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat daripada beliau ketika tidak ada seorang manusia pun yang mampu memberikan pertolongan, ketika tidak ada seorang manusia pun yang mampu mendoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam satu riwayat, saudaraku jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti kita seluruh manusia ini akan datang ke hadapan Allah Ta'ala. Lalu kita meminta, memohon, mendoa supaya acara mahsyar itu bisa dimulai. Karena tidak ada tempat meminta, mendoa dan memohon, maka kita akan berbondong-bondong bersama-sama datang kepada Nabi Yuna Adam alaihissalam. Lalu kita berkata, wahai kakek kami Adam, wahai kakek kami, engkau manusia yang pertama, Sayyidul Bashar, engkau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tolong kau doa, tolong mohon kepada Allah supaya acara mahsyar ini bisa dimulai. Apa dikata Nabi Adam alaihissalam? Sesungguhnya aku pun masih takut dan khawatir dengan diriku. Masya Allah, luar biasa. Nabi Adam sekali memakan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ia takut jumpa dan mohon kepada Allah. Tidak terbayang bagaimana yang dirasakan orang-orang yang setiap hari memakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita berbondong-bondong lagi datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, doamu dikabul Allah. Perkataanmu didengarkan oleh Allah Ta'ala. Tolong kau doa. Tolong kau mohon kepada Allah. Supaya acara mahsyar ini bisa dimulai. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Aku masih takut doa dan mohon kepada Allah. Karena ada seorang anakku yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita sebagai orang tua masih ada anak gadis kita yang membuka aurat. Masih ada anak kita yang muda yang belum mendirikan solat. Yang bahkan untuk bangun subuh saja dia sungguh sangat sulit. Maka suatu saat kelak itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Khalilullah, wahai Nabi Allah Ibrahim, tolong kau doa, tolong kau mohon kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Aku tidak bisa berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala. Karena dulu aku pernah berkata sesuatu yang tidak benar. Kapan Nabi Ibrahim berkata yang tidak benar itu? Ketika Namrud la'natullah alaih bertanya, Ya Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka apa kata Nabi Ibrahim? Sungguh yang menghancurkannya itu adalah berhala yang paling besar di antaranya. Karena kampak berada di pundaknya. Maka hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mampu mendoa dan memohon kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Seluruh jamaah, segenap pendengar dan pengunjung setia channel Petuah Sang Pencerah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tema atau judul kajian kita, sebagaimana yang telah lama kita rencanakan, tapi ternyata terhalang beberapa hal. Kemudian karena kesibukan Idul Fitri, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kembali kita sambung kajian kita. Sebagai judul pengajian kita pada kesempatan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, maka kita akan membahas satu judul, perjalanan ruh manusia setelah ia menghadapi kematian. Perjalanan ruh manusia setelah ia menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, rahimakumullah. Sungguh kematian itu pasti akan datang kepada kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, siap tidak siap, kita akan pulang berangkat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Tidak ada seorang jiwa pun merasakan kematian illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitaban muajjala, yang telah tertulis dan ditentukan waktunya. Maka setiap yang datang akan pulang, yang lahir akan kembali. Kita akan pergi ke kampung halaman. Kita akan dipertemukan dengan alam yang lebih kekal abadi. Qadir Rabbul Jalil, zat wajibal wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana proses, bagaimana yang akan kita hadapi, alam apa yang akan kita temui dan rasakan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 18.543, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam?
anil Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhu qala. Cerita ini bersumber dari si Barra bin Azib. Semoga Allah taala meridhoi, dia berkata bahwa Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Jadi bahasan kita bersumber dari seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib. Apa kata Barra bin Azib? Pada saat itu kata beliau, kami sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah salah seorang kaum Ansor. Jadi kata Barra bin Azib, ada seorang kaum Ansor meninggal dunia, lalu hadirin jamaah dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mereka bersama-sama dengan Rasul, mereka bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantar ke tempat perkuburan. Maka kata Barra bin Azib, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut bersama kami mengantarkan jenazah seorang kaum Ansor. Jadi Rasul ini tidak selalu dan tidak serta-merta ikut di dalam prosesi fardu kifayah atau penyelesaian dari jenazah seorang kaum muslimin. Apalagi orang-orang yang banyak terlilit utang, yang belum menjaminnya, apalagi orang itu fasik, maka Rasulullah akan enggan. Pada suatu saat ini, kata Barra bin Azib, kami datang bersama Rasulullah. Kami datang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sampai di tempat perkuburan, kaum muslimin sedang membetulkan tanah makamnya ini. Ibarat kita sedang membetulkan liang lahat, sedang mempaskan ukuran. Maka Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menunduk, kata Barra. Karena Rasul menunduk, kami ikut-ikutan tunduk. Seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala kami. Jadi kata Barra bin Azib, maka kami pun ikut-ikutan tunduk. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengambil sebuah ranting, beliau menghadap kiblat lalu menengadah ke langit. Tengok Rasul ke langit. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini dia. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Berlindung kalian, kata Rasul, dari azab kubur. Lalu Rasul pun menancapkan ranting itu, jamaah. Lalu Rasul pun menancapkan ranting itu ke tanah. Ini pesan yang luar biasa. Ista'idzu billah, berlindung kalian kepada Allah dari pedih dan luar biasanya azab kubur. Jadi kita mesti doa. Jadi kita mesti mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mendoa, apalagi memohon diringankan atau dibebaskan dari azab kubur? Ketika kita selesai tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid. Maka kita doa, apa doanya? Jangan kalian ucap salam sebelum kalian doa 4 perkara kepada Allah. Berapa perkara? 4 perkara. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari panas perih dan azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan kematian. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal.
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan fitnah Masihid Dajjal. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, berlindung dari azab kubur ini luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, kunjung disapai. Rosadalak tu Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ahadunai paling biarkonmu. Pernah seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib, lalu dia berkata, ya Ali, manakah yang lebih engkau takuti, azab kubur atau manakah yang lebih engkau takuti, azab kubur atau azab neraka? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Yang aku takuti adalah azab kubur. Kenapa azab kubur? Karena ketika di kubur itu aku sendirian. Tidak ada tempat meminta. Tidak ada teman untuk berbagi. Tidak ada teman untuk saling merasakan. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau di neraka, maka kata Ali bin Abi Thalib, pala di neraka taibat dua alaknya. Alak na panangko isi do sudena. Alak na pangintip isi do sudena. Panggeser balok ipisi do sudena. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila dia bebas dari azab kubur, maka insya Allah di depannya akan ada nikmat yang luar biasa. Tapi kalau dari azab kubur saja dia tidak terbebas, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh di depannya akan disediakan azab yang lebih besar. Na'udzubillahi min zalik. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami berlindung dari azab kubur, kata Bara' bin Azib, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam cerita. Inilah pembahasan kita. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menceritakan kepada kami bagaimana yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dunia. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian ingin meninggal, apabila ada orang yang akan meninggal dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang turunlah malaikat. Turun malaikat. Apabila dia orang beriman, malaikat yang turun ini wajahnya bercahaya-cahaya, cantik wajah, bagus rupa, dan senang dipandang oleh mata. Kalau orang-orang bertakwa yang sudah puasa bulan suci Ramadan, tarawihnya tidak pernah tinggal, dia bertahajud, dia bertaubat kepada Allah. Ketika dia orang takwa ini ingin meninggal dunia, kata Rasul Nabi kita, akan datang turun 3 malaikat, dan malaikat ini akan duduk sejauh matanya memandang. Wajah mereka bersinar, wajah mereka bercahaya. Jadi kalau orang-orang yang akan husnul khotimah itu, maka dia akan melihat malaikat itu wajahnya bercahaya-cahaya. Wajahnya senyum, wajahnya sejuk, dan dia tidak takut sedikit pun. Tapi berbeda dengan orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak puasa, datang pun Ramadan 1444 Hijriah dia tidak puasa, tarwih tidak pernah, baca Quran jauh sekali, dia selalu mengerjakan maksiat, judi-judi online, bahkan ketika orang sibuk berpuasa, dia sibuk mencari tempat berbuka puasa. Jam 9 hari menjalaki sate makalangnya. Kalau ada orang-orang jahat, orang-orang yang ahli maksiat, pekerjaannya membangkang kepada Allah, ketika dia ingin meninggal dunia, maka akan datanglah malaikat ini dalam keadaan buruk rupa. Tidak elok wajahnya, wajahnya hitam legam menakutkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita fikirkan. Apalagi orang-orang yang jarang, enggan, malas melaksanakan sholat. Dia akan merasakan 15 azab. 3 azab dia rasakan ketika dia sakratul maut.
Pertama, dia rasakan kematian dalam keadaan sangat haus. Kedua, dia rasakan sangat lapar. Ketiga, dia akan merasakan mati, wafat di dalam kehinaan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang pembangkang ini, mulai dari ketika dia sakratul maut pun, maka dia akan menerima azabnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kata Barra' bin Azib, maka akan datanglah malaikat maut ini. Jadi kita jangan sok-sokan, kita jangan merasa kuat, merasa hebat, angku sombong, datang malaikat maut itu jamaah hancur tamat riwayat kita. Nah, bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat maut itu. Ketika datang malaikat maut itu, hancurlah seluruh kemuliaan, hancurlah seluruh pangkat yang tinggi. Makanya katanya dalam syair, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Jadi pangkat yang ada di pundak kita, harta yang berbalut di tubuh kita, datang malaikat maut itu selesai. Yang kita makan, yang kita pakai akan lapuk, yang kita makan akan jadi kotoran. Cincin yang disombong angkuhkan itu akan ditanggalkan dari jari manis kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia seorang yang baik, akan ditarik keluar ruhnya itu, jasadnya itu seperti mengeluarkan air dari kendi, keluar. Apa kata Allah? Dia mengundang orang-orang yang taat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah engkau, irji'i, mulak mahoning Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiki, kepada Allah Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dia Allah ridho kepada engkau dan engkau ridho kepada Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Masya Allah, diundang oleh Allah. Dia wafat dalam keadaan tersenyum. Bagaimana orang yang diundang? Maka pasti tempat ada. Kenapa? Karena kau diundang, jamaah yang dirahmati. Kalau ada orang-orang jahat, orang-orang yang ahli maksiat, pekerjaannya membangkang kepada Allah, ketika dia ingin meninggal dunia, maka akan datanglah malaikat ini dalam keadaan buruk rupa. Tidak elok wajahnya, wajahnya hitam legam menakutkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita fikirkan, apalagi orang-orang yang jarang, enggan, malas melaksanakan sholat, dia akan merasakan 15 azab. 3 azab dia rasakan ketika dia sakratul maut.
Pertama, dia rasakan kematian dalam keadaan sangat haus. Kedua, dia rasakan sangat lapar. Ketiga, dia akan merasakan mati, wafat di dalam kehinaan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang pembangkang ini, mulai dari ketika dia sakratul maut pun, maka dia akan menerima azabnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kata Barok bin Azib, maka akan datanglah malaikat maut ini. Jadi kita jangan sok-sokan, kita jangan merasa kuat, merasa hebat, angku sombong. Datang malaikat maut itu jamaah, hancur tamat riwayat kita. Nah, bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat maut itu. Ketika datang malaikat maut itu, hancurlah seluruh kemuliaan, hancurlah seluruh pangkat yang tinggi. Makanya katanya dalam syair, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Jadi pangkat yang ada di pundak kita, harta yang berbalut di tubuh kita, datang malaikat maut itu, selesai. Yang kita makan, yang kita pakai akan lapuk, yang kita makan akan jadi kotoran. Cincin yang disombong angkuhkan itu akan ditanggalkan dari jari manis kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia seorang yang baik, akan ditarik keluar ruhnya itu, jasadnya itu seperti mengeluarkan air dari kendi, keluar. Apa kata Allah? Dia mengundang orang-orang yang taat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah engkau, irji'i, mulak mahoning Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiki, kepada Allah Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dia Allah ridho kepada engkau dan engkau ridho kepada Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Masya Allah, diundang oleh Allah. Dia wafat dalam keadaan tersenyum. Bagaimana orang yang diundang? Maka pasti tempat ada. Kenapa? Karena kau diundang, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Begitulah orang-orang yang husnul khotimah, hidupnya baik, dia tidak mengedepankan hawa nafsu syahwat, dia tidak membangkang kepada Allah, dia taat kepada Tuhan semesta alam, dia diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang yang bijak, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kau pikirkan apa ketika engkau lahir dulu, engkau menangis, orang tertawa, maka hendaknya ketika kau meninggal, engkau tertawa, orang menangis. Bukan sebaliknya jamaah.
Bukan sebaliknya pendengar yang dirahmati Allah. Ketika kau lahir engkau menangis, orang tertawa. Ketika kau meninggal pun halnya sama. Tapi kalau orang-orang yang jahat, orang-orang ahli maksiat, ketika dia lahir datang ke atas dunia, dia menangis, orang tertawa. Ketika dia meninggal pun nanti, dia juga tetap menangis, orang tetap tertawa. Apa kata orang? Syukur udah meninggal dia. Syukur medung mate sianui. Dung mate latong nagori nagigihi na jungali narata itu na bolat si gantang. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika ditarik ruh itu dari jasad, apabila dia orang taat dan baik, maka akan disambutlah dengan pakaian-pakaian surga. Disambut dengan hanut parfum-parfum surga. Masya Allah. Disambut para malaikat yang wajahnya elok, yang wajahnya bercahaya-cahaya. Dibalut dia dengan kain kafan surga itu, maka diangkat dia untuk jumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia orang jahat, tapi kalau dia orang yang ahli maksiat, tapi kalau dia orang yang suka berbuat dosa ketika di atas dunia, ketika itu akan ditariklah ruh dari jasadnya seperti menarik batang kayu yang berduri dari tumpukan sutra. Ketika seperti menarik satu batang kayu yang berduri dari tumpukan kapas. Bagaimana itu jamaah yang dirahmati oleh Allah? Marsangkotan, marsamburetan. Putus urat-uratnya itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ketika keluar ruhnya dari jasad itu, maka akan disambut dengan pakaian-pakaian neraka. Akan dipakaikan parfum neraka yang busuk, bau, dan menjijikkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berangkatlah orang yang soleh ini. Berangkatlah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pintu-pintu langit akan terbuka untuk ruhnya. Seluruh malaikat mencium bau yang harum. Ruh siapa ini? Ruh ni Sedena Uskuson. Ini adalah ruh dari orang-orang yang ketika di dunia dia taat kepada Allah. Orang-orang yang soleh. Yang telah like, comment, subscribe di channel Pituah Sang Pencerah. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, dia wangi, harum, semerbak. Disebutkan para malaikatlah namanya yang paling baik dan bagus di atas dunia. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbeda dengan orang-orang yang jahat. Berbeda dengan orang-orang yang ahli maksiat. Dibawa ruhnya ke langit. Berjumpa dengan malaikat, tercium bau yang busuk. Ruh siapa ini? Ruh siapa ini? Maka apa kata malaikat? Ini adalah ruh fulan bin fulan. Ketika di dunia dia jahat. Ketika di dunia dia ahli maksiat. Kebun sawit orang kebun dia. Warung orang warung dia. Mangan lontongnya pangannya bakwan opat bayaria dua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bagas nalak, bagas nia. Dapur nalak, dapur nia. Ada boru nalak, ada boru nia. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apa kata Allah? Di dalam surah Al-A'raf. Dapat saudara lihat di ayat yang ke-40. Apa kata Allah Ta'ala? Walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijul jamal fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mujrim, pelaku dosa dan ahli maksiat, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan untuk ruhnya itu pintu-pintu langit. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sehingga engkau melihat seekor onta masuk ke lubang jarum. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pikirkan diri kita. Sehingga kalau dia orang-orang yang baik akan tercatat di Illiyin, kalau kita orang-orang buruk maka akan tercatat di Sijjin. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hai malaikat,
kembalikan mereka lagi kemana mereka aku cipta. Maka dikembalikan lagi ruh itu, hadirin jamaah, ke satu alam yang bernama alam barzah. Apabila dia orang-orang beriman, ketika dia sampai di alam barzah, maka dia akan ditemani oleh sesosok yang cantik rupa, elok wajah. Dia tidak pernah melihat makhluk secantik itu ketika di dunia. Lalu dia berkata, man anta, siapa engkau? Isedoho. Isedoho, nyeme. Maka apa kata ini orang? Saya adalah amalmu ketika di dunia. Engkau dermawan, engkau rajin tolong orang, maka amalmu akan menemanimu. Yatbi'ul mayit salas, yang mengikuti mayit itu ada 3. Yang pertama, maluhu, hartanya sampai depan pintu rumahnya. Yang kedua, ahluhu, keluarganya sampai ke pintu liang lahatnya. Yang ketiga, amaluhu, amalnya akan ditemani amal sampai dia jumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia orang jahat, kalau dia orang ahli maksiat, dia akan melihat sesosok makhluk yang busuk, bau, menjijikkan, menakutkan. Dia berkata, man anta, isedoho, isedoho. Maka ini akan berkata, saya adalah amalmu ketika di dunia. Indah pedo open mabiarna tu malaikat mungkar dot nakir. Belum lagi luar biasa takutnya kepada 2 malaikat penanya, maka ditemani seorang yang busuk, bau, dan menjijikkan. Bagaimana kalau kau ditemani orang yang busuk ketika hidup? Tidak akan nyaman, tidak akan tenang, jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bahkan solatmu, ibadahmu, puasamu tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena di dekatmu ada orang yang bau dan menjijikkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika dia orang soleh, akan dibukakanlah sayap malaikat itu dari kiri pertama. Dia lihat azab luar biasa. Lalu dia pucat pasi wajahnya. Dia berkata, ya Allah, selamatkan aku. Tolong ya Allah. Ningalak nadengani. Tolong saya ya Allah, kata orang yang soleh itu. Maka apa kata para malaikat? Karena engkau di dunia menjadi orang taat, maka sesungguhnya engkau selamat dari azab ini. Lalu dibukakanlah sayap malaikat dari kanan. Dilihatnyalah pemandangan-pemandangan surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka menjadilah kuburnya taman-taman surga. Seperti orang yang tidur. Apa kata dia? Apa kata dia? Rasulullah SAW bercerita. Apa kata ini orang? Ya Allah, ya Tuhanku, segerakanlah hari kiamat ya Allah. Patibuma Tuhan hari kiamat ya Allah. Karena saya sudah tidak sabar Tuhan, ingin pergi ke tempat yang kau janjikan. Maka jamaah, jadilah kuburnya raudhatam mir riyadil jannah. Insya Allah kubur kita akan menjadi taman-taman surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Berbeda dengan orang-orang yang jahat. Berbeda dengan orang-orang yang ahli maksiat. Maka kata Rasulullah, akan dibukakanlah lebih dulu sayap malaikat sebelah kanan. Dia lihat kenikmatan surga. Dia lihat kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala. Dia berkata, ya Allah, segerakan saya ya Allah ke tempat itu. Maka apa kata para malaikat? Karena engkau ketika di dunia dulu menjadi orang yang jahat. Karena engkau ketika di dunia dulu menjadi seorang ahli maksiat. Maka sesungguhnya tempatmu bukan ini. Diperlihatkan dulu. Ditengok kondoyolo nadengani. Tapi ahning malaikati inda on jihodo. Bukan ini tempatmu. Baru dibukakanlah sayap yang kiri. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dia lihatlah azab luar biasa. Dia takut jamaah yang dirahmati oleh Allah. Diperlihatkan, dibukakanlah sayap malaikat sebelah kiri, maka dia takut, khawatir, ya Allah tolong saya, ya Allah selamatkan saya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, datang malaikat mungkar dan nakir, membawa palu yang besar, lalu dipukulkan kepada ini orang. Ketika dipukulkan maka hancur redam seluruh tulang belulangnya.
bersusun tulangnya itu jamaah yang dirahmati Allah sampai ke dasar bumi yang ketujuh, jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa kata dia? Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, lamakan hari kiamat itu ya Allah, tunda hari kiamat itu ya Allah. Padahal dia dipukuli, padahal dia hancur binasa. Tapi karena azab yang di depan mata lebih luar biasa, apa kata dia? Ya Allah, lamakan tunda hari kiamat itu ya Allah, ya Tuhanku. Sedangkan palunya itu jamaah yang dirahmati Allah, apabila diangkat seluruh makhluk yang ada di dunia, mulai dari jin dan manusia, maka mereka tidak akan mampu walau sekedar untuk membolak-baliknya saja. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, azab itulah yang dirasakan sampai hari kiamat. Itulah perjalanan yang perlu dan mesti kita pikirkan. Bagaimana bekal kita, bagaimana kesiapan kita, bagaimana agaknya wajah yang akan menemani ruh kita di alam barzah. Apakah dia yang harum, apakah dia yang elok wajah, apakah kita akan meminta kepada Allah supaya dipercepat hari kiamat, atau sebaliknya kita ditemani oleh seorang sosok makhluk yang busuk, bau dan menjijikkan karena buruknya amal kita di dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, segenap pendengar dan pecinta channel Petuah Sang Pencerah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan dari kajian kita yang singkat ini, bagaimana perjalanan ruh yang akan kita lewati dan lalui menjadi iktibar yang luar biasa, bil khusus kepada kami yang menyampaikan secara umum, kepada seluruh jamaah penonton dan subscriber dan yang mengikuti channel Petuah Sang Pencerah ini. Mudah-mudahan kita ditemani oleh seorang sosok makhluk yang elok wajahnya, harum tubuh dan jasadnya karena bagusnya amal kita di dunia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, ihdinas siratal mustaqima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.